Nabi sedang ingin mengatakan bahwa iman yang sempurna, ay la yu'minu ahadukum imanan kamilan. Iman seseorang baru bisa dikatakan sempurna ketika Nabi lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para habaib yang mulia, tamu-tamu kita, wabil khusus yang datang jauh dari negeri Yaman, Oman, maaf salah sebut berarti di situ ya. Al-Habib Dr. Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Juga para habaib yang lain, saya mohon maaf tidak menyebut satu persatu namanya. Para pejabat yang hadir sipil TNI Polri, Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, mobil khusus Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Kiai Haji Agus Tajul Mafakhir, mengundang untuk hadir acara Maulid dan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Abuya Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi. Pada malam hari ini alhamdulillah kita tadi sudah banyak mendengarkan nasihat-nasihat dari para guru-guru kita sebelumnya. Saya diminta berbicara terakhir. Kalau sudah terakhir itu sudah kehabisan bahan saya. Maka saudara-saudara, saya akan berbicara yang sederhana saja. Karena sesungguhnya kita semua hadir di sini disebabkan oleh satu hal yang sama, yakni cinta. Betul apa tidak? Pertama, cinta pada Nabi. Kedua, cinta pada ulama. Dan juga cinta para guru-guru kita. Orang kalau sudah cinta memang agak sulit dimengerti. Walaupun ada juga cinta itu yang bisa diterima akal. Dalam satu kesempatan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi allati baina jambi. Ya Rasul, engkau sungguh bagiku lebih aku cintai kecuali dari diriku sendiri. Kalau dari anak, aku lebih cinta padamu. Dari istri, aku lebih cinta padamu. Dari yang lain, aku lebih cinta padamu kecuali diriku sendiri. Ini dalam hadis Bukhari. Cuma saya nggak hafal nomor hadisnya. Kiai NU itu memang tidak terbiasa menghafalkan nomor hadis. Saya itu jangankan nomor hadis, nomor istri aja tidak hafal, Bib. Maklum karena banyak, Bib. Saya tidak hafal nomor istri itu. Ya. Ketika sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi allati baina jambai. Ya Rasul, kau lebih aku cintai dari segala hal kecuali diriku sendiri. Nabi lalu mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Belum sempurna iman seseorang kecuali diriku sudah bisa dia cintai dari dirinya sendiri. Dalam beberapa riwayat, sahabat Umar agak nawar ini. Sampai 3 kali, ya Rasul, saya belum bisa menerima bahwa kau lebih aku cintai daripada diriku. Dari sisi logika, akalku masih belum bisa menerima. Saudara-saudara, tabi'iyan secara alami memang manusia biasanya lebih cinta dirinya sendiri. Itu tabi'i itu. Akal sehat akan mengatakan orang pasti milih dirinya yang enak. Contoh, normal kalau ada orang datang duluan, dapat senderan, dia milih nyender dulu, Pak. Kalau ada orang yang datang belakangan, ya salah Anda datang belakangan, senderan buat saya. Lebih enak nyender. Ngaji itu kan lebih enak nyender, betul apa tidak? Ya. Itu contoh orang mendahulukan dirinya. Begitu 3 kali, baru kemudian sahabat Umar berkata, ya Rasulullah, al-an anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambih. Ya Rasul, sekarang saya baru bisa mencintai dirimu mengalahkan atas kecintaanku pada diriku. Saudara-saudara, lihatlah hadis ini. Nabi sedang ingin mengatakan bahwa iman yang sempurna, aila yu'minu ahadukum imanan kamilan. Iman seseorang baru bisa dikatakan sempurna ketika Nabi lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Pertanyaannya, kalau dia misalnya belum bisa mencintai Nabi mengalahkan dirinya, apakah dia belum beriman? Sudah, tapi belum sempurna. Para ulama mengatakan hadzal hadis ini menunjukkan pertama bahwa iman dan cinta itu melalui sebuah proses, at-tadarruj fil imani wal hub. Orang itu memang mencintai itu berproses. Orang itu iman itu berproses. Saudara-saudara, kalau ada orang lebih mencintai, mohon maaf tadi, dirinya daripada Rasul seperti sahabat Umar, itu ya normal. Karena memang kata para ulama, cinta itu dibagi 2. Nah, sebelum kita membahas cinta dibagi 2, ma huwal hub. Apa itu cinta katanya? Al-hubbu ma'nahu tawajjuhul qalbi ilal mahbub. Cinta itu adalah ketika hatimu selalu memikirkan sesuatu, seseorang yang kau cintai. Itu baru cinta. Saudara, kalau orang selalu memikirkan sendalnya di luar, ini sendal saya aman apa tidak ini? Berarti dia cinta sama sendalnya gitu. Itu cinta yang sederhana. Ya. Saya pernah dengar Pak Kapolres, Pak Dandim, ada orang itu mau umroh takut ketika dia menjabat. Kenapa Pak nggak berangkat umroh, nggak berangkat haji? Takut kalau saya pergi haji walaupun diizinkan atasan, nanti begitu pulang jabatan saya sudah digeser ke orang. Jadi ketika di Makkah umroh, dia masih memikirkan jabatan yang takut digeser. Berarti itu namanya cinta pada jabatan, sederhana. Itu makna cinta. Ketika hatimu selalu memikirkan sesuatu, berarti kau sudah cinta. Walaupun katanya cinta itu dibagi 2. Ada cinta yang didasari kesadaran akal, ada cinta yang itu didasari karena spontan, cinta yang didasari karena semacam asmara kalau dia dengan lawan jenis, atau cinta yang membara untuk sesuatu yang lain. Sebagian ulama mengatakan itu hubbul atifah atau hubbul hawa. Saudara-saudara, kita pernah dengar cerita seorang yang sangat masyhur, namanya cerita Qais dan Laila. Orang mengenalnya cerita Laila Majnun.
Ada yang mengatakan ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Syair-syairnya cerita Qais dan Laila. Berarti cerita ini ditulis sebelum Imam Ghazali menulis kitab Ihya. Banyak yang mengatakan penulisnya adalah seorang ulama yang sekarang makbarahnya, darihnya ada di negara namanya Azerbaijan. Saat saya ke Azerbaijan, saya coba tanya sama duta besar, di mana itu makamnya, darihnya, makbarahnya Nizami, penulis cerita Qais Laila. Ada yang mengatakan ini cerita ya fiktif, menggambarkan bagaimana seseorang yang selalu memikirkan orang yang dicintainya. Walaupun yang digambarkan adalah Laila, perempuan, seorang wanita, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah keindahan Laila. Qais adalah makhluk, Laila itu gambarannya adalah kecintaan seseorang pada Allah Tuhannya. Qais disebut Majnun, tergila-gila karena dia selalu memikirkan Laila sampai setiap sesuatu yang berhubungan dengan Laila, dia sebut, dia kejar, dia cintai. Satu cerita yang masyhur, Qais satu hari melihat anjingnya Laila lewat. Dikejar-kejar itu anjingnya Laila sambil berkata, Laila, 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 Laila. Saya tidak tahu apakah ini yang kemudian jadi lagu Laila, Laila, Laila. Wallahu a'lam itu, saya tidak tahu. Tapi dia kejar, Laila, Laila, Laila. Dikejar itu anjingnya. Rupanya anjing itu lari melewati satu taman, sekelompok orang sedang sholat. Sedang sholat, sekelompok orang. Qais terus mengejar anjing itu sambil berkata, Laila, 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 Laila. Saudara-saudara, kalau ini yang dimaksud adalah Allah, mungkin yang dimaksud Qais mengingat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Orang yang sholat ini marah melihat Qais mengejar anjing itu. Begitu salam, Qais dipanggil, Qais sini. Di mana pikiranmu? Kami sedang sholat, kau mengejar anjing sambil mengatakan, Laila, Laila, Laila. Kata Qais, minta maaf Pak Ustadz. Minta maaf Pak Haji, minta maaf Tuan Guru. Saya sungguh tidak menyadari kehadiran bapak-bapak yang sedang sholat. Karena saya fokus mengejar anjingnya Laila, kekasih saya. Yang saya bingung, Anda sedang sholat, kenapa melihat saya mengejar anjing? Katanya. Subhanallah, ini sindiran halus sekali. Sindiran halus. Sing sembayang malah ora khusyuk. Sing sembayang malah mboten khusyuk. Saudara-saudara, itu Laila. Nah, kecintaan Qais pada Laila ini sudah tidak masuk akal menurut orang. Bahkan Al-Ghazali mengutip syairnya Qais dalam kitab Ihya pada saat Qais dibilang gila, Majnun. Kita tahunya Laila Majnun. Sebagian mengatakan Majnun Laila. Ini yang gila Qais bukan Lailanya. Setiap Qais masuk ke kampungnya Laila. Sebut kampungnya niki kampungnya apa Pak Wali niki? Hah? Triwung. Masya Allah. Laila niku tiang Triwung misalnya. Nah, saya supaya kelihatan kayak orang Jawa, Bib. Ngomong Jawa, sidik-sidik nggih. Nggih. Di sini tapi bukan Jawa, bahasanya Madura ya. Madura. Saudara-saudara, ketika Qais masuk ke kampung Triwung, begitu lihat gapura di kampung itu, dia langsung peluk, dicium. Semakin mendekat rumah Laila, semua diciumi sampai rumah Laila dipeluk. Kata Qais, biarlah orang menganggap saya gila. Saya tahu itu rumah, tapi tahulah Anda-anda yang menganggap saya gila. Saya menciumi rumah itu bukan cinta pada rumah itu, tapi karena saya mencintai orang yang tinggal di rumah itu, yakni Laila. Amurru ala diyara diyara Laila, uqabbilu dhal jidari wa dhal jidara. وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. Masya Allah. Kalau bukan ada di kitab Ihya, saya nggak berani
Karena saya ngaji kitab itu saya baca. Berarti ini maknanya dalam. Saudara-saudara, banyak orang yang dianggap musyrik ketika dia pergi ke Ka'bah, lalu dia memeluk Ka'bah. Banyak orang dianggap musyrik ketika dia sampai ke makbarah Nabi, ziarah ke makam Nabi, lalu dia menangis memegangi, Masya Allah, hadrah, di mana kita berziarah lewat Babus Salam. Lalu musyrik, musyrik, musyrik. Nanti kalau Anda dikatakan musyrik, jawablah seperti Qais menjawab, aku tahu yang aku cintai bukan Ka'bah ini. Yang aku cintai bukan bangunan ini. Yang aku cintai adalah Allah Rabbul Ka'bah. Yang aku cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasadnya ada di dalam bangunan ini. Nah, inilah yang disebut cinta yang disebabkan perasaan. Kalau sudah karena perasaan tidak masuk akal. Kalau menurut ahli jiwa, ulama nafsi, katanya cinta yang pertama ini tahap pertama atau hubbul hawa atau hubbul atifah itu level pertama. Tapi para ahli tasawuf terbalik. Para ahli tasawuf mengatakan hubbul hawa wa hubbul atifah lebih tinggi daripada hubbul akal. Kalau cinta yang disebabkan karena kesadaran akal, hitungannya untung rugi, saudara. Saudara, kalau ada orang nyalon wali kota, minta maaf Pak Wali, minta maaf ini. Lalu kampanye, saudara-saudara pilih saya, insya Allah kalau saya jadi wali kota, jalan-jalan akan bagus, pajak tidak akan saya naikkan. Ya. Yeah. Setuju? Sebab beberapa bulan lalu saya pengajian di Pati. Di Pati, tahu ya Pati? Jawa Tengah. Saya sampai di sana, adik kelas saya mengundang saya, ada wakil bupati. Saya bicara pada hadirin, Masya Allah hadirin, saya ini alumni Pati. Sudah lama saya nggak ke kampung sini. Ya Allah, jalan sini enak, halus sekali ya Bu, Pak. Nggih, tapi pajaknya mundak 250%. Waduh, langsung itu langsung. Nah, misalnya ada seorang calon wali kota bilang, saudara-saudara tolong pilih saya akan membangun kota ini. Jalan akan saya perbaiki, infrastruktur akan saya bangun, dan saya tidak akan kemudian menaikkan pajak sama sekali. Tapi calon wali kota semacam ini ketika mengumpulkan Anda, tidak ngasih sangu untuk Anda pulang. Misalnya. Yang satu ada calon lagi. Saudara-saudara minta maaf. Saya tidak bisa lama-lama berbicara di sini karena saya keliling hari ini 15 titik. Cukuplah saya akan menjadi wali kota yang baik. Saya cuma titip ini ada sembako ala kadarnya, ongkos buat Anda pulang 250.000. Saya mau tanya, kalau warga Probolinggo ada 2 calon wali kota semacam ini, sing dipilih sing endi, Pak? Hah? Yang dipilih yang mana? Saya kurang saya Pak Wali. Lah kok ngene nek pajak diundakno kok muring-muring. Lah berarti kan kecintaannya karena sesuatu itu hubbul akal. Sahabat Umar ketika mengatakan ya Rasulullah, saya lebih mencintai dirimu kecuali dari diri saya. Ketika beliau mengatakan begitu, ini masih menggunakan cinta yang hubbul akal, cinta yang pakai logika. Tapi kalau sudah hubbul hawa, cinta yang disebabkan oleh rasa perasaan hati, asmara, dan lain sebagainya, ini tak lagi pakai hitung-hitungan. Bahkan orang rela dirinya susah untuk orang yang dicintainya. Dan kalau sudah sampai hubbul hawa, termasuk juga hubbul akal, orang tidak akan merusak, menyakiti orang yang dicintainya. Saya mau tanya Anda semua, kita ini katanya sudah selalu bilang hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Betul apa tidak? Cinta apa tidak pada tanah air ini? Cinta apa tidak pada bangsa ini? Kenapa kita cinta pada bangsa ini? Karena kita sadar kita minum, kita menghirup udara
kita minum air negeri ini. Kita menghirup udara negeri ini. Dan jika kita meninggal dunia nanti kita juga akan dikubur di negeri ini. Itu namanya kecintaan kita atas kesadaran akal. Negeri ini sudah memberikan sesuatu pada kita. Sehingga kita tidak akan menyakiti negeri ini. Kalau orang yang ngaku cinta, siapapun dia, tidak akan melakukan kerusakan-kerusakan di negeri ini, termasuk membakar-bakar atau bahkan bukan membakar, menjadi dalang dari kerusuhan itu sendiri, saudara-saudara. Hanya orang yang tidak punya rasa cinta pada negerinya yang tega, bahkan membakar atau bahkan membuat rusuh, bahkan menjadi dalang dari itu semua. Siapapun yang bersangkutan. Betul apa tidak? Orang ini tega. Tega. Ya Allah, sedih Pak. Saya ini mungkin kritis pada orang-orang tertentu. Tapi saya tidak tega Pak. Melihat tetangga saya, rumahnya dijarah. Namanya Pak Ahmad Syahroni, Pak. Tetangga saya itu Pak, di Priok. Ya Allah, pas hari Sabtu. Saya maghrib itu mestinya ngaji. Saya dikasih tahu santri-santri. Tidak bisa keluar, Yai, karena kredit demo besar. Loh saya itu kangen ngaji hikam kalau Sabtu malam Ahad. Saya telepon pengurusnya. Ustadz, Anton, ini bagaimana? Bisakah masuk? Sakit ya, bisa. Nanti dijemput pakai motor. Saya lihat, Masya Allah, orang menjarah Pak, habis. Orang sudah tak punya lagi rasa rahmah sama sekali. Kalaupun tidak setujulah dengan ucapannya, jangan begitu. Kulkas itu digotong Pak. Kulkas digotong. Kulkas, entek kabeh. Katanya wallahu a'lam benar apa enggak. Sak kutang-kutangi bojone jupu. Ya Allah, ya Rasulullah. Sedih saya, sedih. Tolong dipotong bagian ini. Ya Allah, ya Rasulullah. Tapi ada gitu. Ada orang yang kok tega ngomong. Tadi siapa yang ngomong itu? Oh, gila. Gus Dawud itu, apa amalan Pak Syahroni kok sampai uang kok cinta sama beliau teko kabeh ning omahe Pak Syahroni, amalannya apa iku? Iki Gus Dawud iki lho. Ya Allah. Tapi dia lupa ini menyakiti Indonesia. Orang yang cinta dia tidak akan menyakiti orang yang dicintainya. Saudara-saudara, orang yang cinta sekali lagi tidak akan menyakiti apa-apa yang dicintainya. Kalau kita mengaku cinta pada Nabi, maka kita tidak akan menyakiti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umatnya tahu diri. Saya malu kalau jadi orang Islam pergi ke negara-negara di mana justru di sana orang Islam minoritas. Lalu kemudian umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini tidak menunjukkan akhlaknya yang diajarkan Nabi. Buang sampah sembarangan. Lalu yang mengambil sampah itu justru orang lain yang non muslim. Masya Allah. Loh itu umatnya Kanjeng Nabi kok rela-relanya. Lalu mereka cuma bilang, oh seperti ini kah akhlaknya orang Islam. Malu Pak, malu. Saya malu ketika melihat orang-orang yang mestinya mereka jauh dari pernah mengenal sirah sejarahnya Nabi Muhammad, tapi akhlak Nabi mereka pakai. Saya ke Jepang, saya ke Cina, saya ke Korea. Ini negara yang Muslim sedikit sekali di sana. Di Jepang, tas istri saya ketinggalan, Mbak. Di sebuah tempat. Tapi begitu sudah jalan, kata teman-teman PCI-NU, oh tenang ya, kalau di sini insya Allah barang hilang dimanapun aman. Tinggal kita mengingat kira-kira di mana, nanti di situ pasti kita bisa tanya pada aparat atau bagian apapun pasti ada. Betul Pak. Ini bukan orang Islam Pak. Termasuk di Korea, termasuk di Cina. Di negara-negara di mana umat Nabi Muhammad sedikit,
justru akhlak Nabi Muhammad terlihat di sana. Lu padahal kita ini di Indonesia, pondok-pondok, ngaji kita fikih, ngaji bab barang hilang. Bab apa Gus niku namanya? Babul luqotoh. Faslun fil luqotoh. Pasal menjelaskan barang apa? Hilang, Pak. Di negeri-negeri sana barang hilang, mereka punya kesadaran ini harus dikembalikan. Dalam kitab-kitab fikih faslun fil luqotoh itu kita ngaji kalau ada barang hilang tinggal lihat ini barang yang awet atau cepat rusak, kan gitu kan? Nek panganan oleh dipangan engko garek diumumno kalau ada yang ngaku diganti. Betul apa tidak? Kalau makanan. Tapi kalau non makanan dia harus umumkan di masjid di mana-mana sampai setahun. Kalau nanti orangnya tidak datang kita tahu boleh kita simpan, boleh dimiliki, bukan dimiliki kita simpan sampai dia datang atau boleh kemudian nanti dimasukkan ke masjid sebagai sedekah dengan catatan orang ini yakin kalau nanti orangnya datang dia bisa mengganti. Itu kitab-kitab fikih. Tapi yang mengamalkan ini kok bukan umatnya Kanjeng Nabi di sana ini. Di beberapa tempat saya bersama teman, bersama keluarga, barang itu ketemu terus, Pak. Di Jepang, di Korea, di Cina, mengembalikan barang hilang adalah kewajiban. Jadi kalau di sana jenengan tidak perlu khawatir, barang hilang pasti balik. Di Indonesia Bapak-bapak, barang yang ada justru hilang. Ya Allah, iki umat Kanjeng Nabi kabeh padahal. Padahal umatnya Nabi Muhammad semua. Apa yang salah? Jadi kalau cinta Nabi jangan menyakiti Nabi. Kalau cinta pada Indonesia, negeri ini jangan sakiti. Kalau saya orang NU, kalau Anda ngaku cinta NU, jangan sakiti NU. Jangan bikin malu Nahdlatul Ulama. Itu cinta. Nah, saudara-saudara, inilah cinta. Kita banyak mengambil pelajaran dari hadis tadi. Ternyata iman, cinta itu berproses. Kalau sekarang barangkali kita belum bisa merasakan cinta yang seperti para ulama-ulama tadi ceritakan. Para sahabat mendengar nama Nabi disebut nangis. Kok belum bisa? Wes lah, paling tidak Anda nangislah, nangislah. Itu apa itu? Ya pura-puranya nangislah gitulah. Sama itu. Dipaksakan nangis. Kalau belum bisa. Kalau belum bisa langsung cinta sama ulama, cinta dulu sama orang yang dekat ulama. Saya yakin panjenengan semua, Anda semua datang ke sini ini karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta pada Syekh Abdul Qadir, cinta pada guru kita ya Abuya Kiai Haji Muhammad, Abuya Kiai Haji Utsman Al-Ishaqi. Saya yakin sekali. Nah, tapi kalau belum bisa seperti yang tingkatan paling tinggi, berproses. Tidak apa-apa. Kita memang barangkali belum bisa seperti Rabi'ah Al-Adawiyah. Seperti Ibnul Farid. Rabi'ah Al-Adawiyah, Masya Allah, menggambarkan cintanya pada Allah. Beliau katakan, Uhibbuka hubbaini hubbul hawa wa hubbun li'annaka ahlun lidak. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي هو أهل له فلست أرى الكون حتى أراك أحبك حبين حب الهوى. Aku cinta padamu ya Allah dengan dua macam cinta tadi. Dua-duanya itu dimiliki oleh Rabi'ah Al-Adawiyah atau yang punya kunya Ummul Khair. Hubbul hawa. Pertama, hubbul hawa.
cinta yang berkobar-kobar. Cinta yang datang dari hati berkobar-kobar. Wa hubbun li'annaka ahlun lidzaka. Dan cinta karena satu kesadaran akal bahwa kau memang layak untuk dicintai. Nah, ini hubbul akal. Saudara-saudara, Rabi'ah menjelaskan, fa ammal ladzi huwa hubbul hawa. Mana bukti aku cinta kepadamu? Saudara-saudara, kata Rabi'ah al-Adawiyah, yang itu didasari karena cinta yang datang dari hati, cinta yang berkobar-kobar laksana cintanya seorang kekasih laki-laki pada seorang wanita. Fasyughli bidzikrika amman siwak, karena ketika aku sudah berzikir kepadamu, aku lupa pada yang lain. Allahu Akbar. Saya jujur kalau melihat ikhwan thariqah yang sejak pagi tadi zikir fida sampai malam ini kok gak mulih-mulih. Iki hubbul hawa wis. Ya Allah, hubbul hawa. Kalau dulu Gus Dur almarhum pernah bilang, kalau ada pengurus NU kok ngantor dari pagi sampai jam 12 malam, berarti itu cinta NU. Ya, maaf, kalau dari pagi sampai sore jam 6 kata Gus Dur masih ngurusi NU, berarti itu cinta NU. Kalau sampai jam 12 malam masih ngurusi NU, kata Gus Dur almarhum, berarti gila NU. Wes gila NU, tidak cinta lagi, wes gila is. Hubbul hawanis top. Kalau sampai sesok gak balik-balik, berarti NU gila itu. Ternyata nggak balik-balik, rabi maneh nih. Saudara-saudara, hadirin. Lah ini. Jadi ketika orang dari pagi duduk, tadi siapa yang bilang, ya Allah, oh Gus Daud maneh sih mau. Iku santri nih Gus Tajul iki lho, kayak isu iki lho zikir fida. Tekan maghrib iki ora mandek-mandek jadi. Ya Allah, apa itu ya? Kok ora saya tidak bosan, tidak capek. Tadi saya mikir, hubbul hawa. Hubbul hawa. Itulah kata Rabi'ah al-Adawiyah, hubbul hawa fasyughli bidzikrika amman siwa. Kalau aku sudah berzikir padamu, zikir fida, sholawatan, sampai nanti habis ini ada acara apa? Hari, ya saudara-saudara, kok gak balik juga? Hubbul hawa. Saya minta maaf nanti saya pulang, saya bawa istri soalnya. Ini panitia nih Pak, ini ke rumah saya itu. Wa ammal ladzi huwa ahlun lahu. Adapun cinta yang didasari atas kesadaran akalku, kau adalah layak untuk dicintai ya Allah, kata Rabi'ah Adawiyah, falastu aral kauna hatta arak, karena aku tak bisa melihat seluruh makhluk kecuali ketika aku melihat makhluk semuanya, yang aku lihat dirimu ya Allah. Melihat Indonesia, melihat Allah. Melihat manusia, melihat Allah. Melihat manusia yang baik, yang dilihat jamaliyahnya Allah. Melihat manusia yang mungkin sisi jeleknya manusia itu Allah juga yang menciptakan. Melihat apapun Allah yang dilihat. Allahu Akbar. Makanya kalau kita mencintai istri, mencintai anak, mencintai Indonesia, mencintai NU, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tahapan jalan untuk mencintai Allah, keno kata orang Jawa itu boleh. Cintailah dirimu untuk mencintai Allah. Cintailah makhluk yang lain, istrimu, anakmu, Indonesiamu, NU-mu untuk mencintai Allah. Itu boleh. Karena pada akhirnya yang Anda lihat semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Farid mengatakan, "Laisa su'li minal jinani na'iman ghaira anni uhibbuha li'araka." Laisa su'li minal jinani na'iman. Ya Allah, jika aku selalu berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha. Ya Allah, aku
meminta padamu dimasukkan ke dalam surgamu. Sebenarnya yang aku minta bukan surgamu. Maaf. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau ada orang berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau aku meminta agar kau ridho padaku dan minta surga, sebenarnya bukan nikmat surga yang aku minta ya Allah. Kalau digambarkan surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun yang ada sungainya. Ten Probolinggo Bromo nggih kathah, Pak. Lah sama mboten? Kalau digambarkan kutufu hadania, buah-buahannya gampang dipetik, di dunia itu ya banyak. Lalu apa? Saudara-saudara, kata Ibnul Farid, aku meminta surga laisa su'li minal jinani na'iman ghaira anni uhibbuha li'araka. Aku meminta masuk surga ya Allah karena aku tahu aku tak bisa memandang zatmu kecuali di surga. Ini tawaduknya Ibnul Farid, Pak. Padahal orang-orang selevel beliau pasti di dunia sudah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan basirahnya. Dengan mata hatinya. Ya. Beliau hadidul basirah yang tadi dikatakan oleh Habib Ahmad. Kalau orang yang hadidul basirah bisa melihat malaikat hadir malam hari ini banyak. Yani malaikatun hinaka katsir minal malaikah. Manhum hadidul basirah, Allah kasih lihat. Ada lagi orang yang bukan hadidul basirah, Pak Wali. Dia bisa melihat orang yang bisa ngasih uang dia. Itu namanya hadidul bisyarah. Wah cocok ya Pak Wali, Pak Dandim, Pak Kapolres. Bisyarah jelas gitu. Nah ini namanya hadidul bisyarah. Ya, saudara-saudara, jadi Ibnul Farid sadar betul mencintai surga itu sebagai jalan tahapan untuk mencintai Allah. Dan itu boleh. Dan itu boleh karena itu disebut hubbul akal. Akal kita mengatakan kita tidak bisa bertemu Allah kecuali lewat itu semua. Semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.